Putusan Mahkamah Konstitusi membuat dilema Mas Gibran, putra Pak Jokowi. Apakah akan mendampingi Pak Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden atau konsisten di PDI Perjuangan untuk support Mas Ganjar? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan kalian, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Langsung move on terkait dengan dialektika, apakah 35 tahun boleh atau tidak boleh menjadi capres cawapres, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat. Jadi kalau kita perbincangkan itu sebelumnya, tapi sekarang sudah karena film mengikat, kita ikuti saja. Tetapi di sini Mas Gibran, putra sulung Pak Presiden Jokowi, pasti dilematis. Apakah mengikuti irama Pak Prabowo atau irama PDI Perjuangan Mas Ganjar? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas apa yang akan diambil langkahnya oleh Mas Gibran. Pertama kita lihat, ya ini tentunya berangkat dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin sebagian mengatakan itu kontroversial, tapi ya sudah, ini putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Pertama adalah yang disampaikan oleh, ini pemberitaannya beragam, Sidonius. Putusan MK, kepala daerah bisa jadi capres, cawapres meski belum 40 tahun. Nah ini kan sudah merupakan headline yang pasti Mas Gibran bisa. Begitu juga di CNN Indonesia, MK tolak gugatan usia minimal capres cawapres 35 tahun. Jadi kalau tanpa dia berpengalaman menjadi kepala daerah. Tapi kalau sudah punya pengalaman, kata MK, diperbolehkan, alias jalan terus. Kompas, MK putuskan syarat usia capres cawapres 40 tahun inkonstitusional bersyarat. Ini dengan judul yang berbeda, memang beragam judulnya, tapi kita baca dulu. Di CNBC Indonesia, TOK, MK kabulkan syarat capres cawapres pernah kepala daerah. Wah, ini sekali lagi yang menjadi jawaban tadi. Dan baru yang menjadi tema yang utama, Gibran ungkap dihubungi Hasto dipanggil DPP PDIP lusa, yaitu hari Rabu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi. Ngeri-ngeri sedap dipanggil oleh DPP. Dan di lainnya, di Detik, petinggi Gerindra merapat ke Kertanegara usai putusan MK soal capres cawapres. Kalian memilih yang mana? Kita melihat yang Mas Gibran dipanggil aja ya di Detik. Gibran ungkap dihubungi Hasto dipanggil DPP PDI Perjuangan lusa. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku dipanggil oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Gibran mengaku dalam kesempatan itu akan melaporkan situasi yang saat ini terjadi. Besok Rabu saya dipanggil oleh DPP, sudah dihubungi Pak Hasto. Saya akan melaporkan keadaan teknis terkini, kata Gibran, dilansir oleh Detik Jateng. Gibran mengaku memang rutin melaporkan kondisi terkini mengenai perkembangan politik ke pemimpin partai. Saat ditanya apa saja yang akan dia laporkan, Gibran memilih tidak membeberkan. Ini kan membuat dakdikduk ser. Saya kan memang rutin lapor ke beliau. Ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya ini gimana keadaan ini, ditunggu aja besok Rabu. Mungkin juga terkait dengan TBN Mas Ganjar, nanti sekalian hari Rabu kita laporkan ke pimpinan.
Nanti kami laporkan semuanya. Semua update kami laporkan ke pimpinan. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku selalu berkomunikasi dengan pimpinan partai. Dirinya pun saat dipanggil langsung datang. Saya akan pasti komunikasi dengan pimpinan. Dipanggil ya saya langsung berangkat. Jawaban yang dari Mas Gibran. Dan ini yang berbeda lagi adalah di suasana di Kertanegara. Itu suasananya berbeda, yaitu langsung berkumpul para elit partai politik, maksudnya yang di koalisi Indonesia Maju, untuk memutuskan atau usai putusan Mahkamah Konstitusi untuk membahas capres cawapres. Pasti ini juga seru. Pecinta masa depan ditegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sekali lagi kita tidak membahas apakah setuju atau tidak setuju tentang putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kita membahas dilematisnya Gibran untuk memutuskan apakah memenuhi aspirasi Pak Prabowo karena memang juga diusung serius, atau konsisten di PDI Perjuangan dengan simbol pada hari Rabu besok dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa tema utama ketika judicial review di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 7 2017 yang ditampilkan atau yang dipermasalahkan adalah apakah diperbolehkan seseorang umur di bawah 35 tahun atau umur 35 tahun di bawah 40 tahun itu sebagai calon capres cawapres. Putusan Mahkamah Konstitusi awalnya semuanya seakan-akan ditolak, maksudnya penolakan itu seakan-akan gugatan permohonan itu adalah ditolak semuanya, padahal inkonstitusional bersyarat. Maksudnya bahwa ditolak itu ya dalam kondisi 35 tahun tanpa ada embel-embel. Tapi selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah kalau di atas 35 atau di bawah 35 tapi pernah menjadi kepala daerah, maka seseorang itu diperbolehkan untuk menjadi cawapres atau bahkan capres. Nah, ini yang selanjutnya orang agak kaget. Berbeda putusannya. Kita mendengarkan bagaimana Mahkamah Konstitusi mengambil berbagai referensi tentang umur tadi. Intinya sudah tidak perlu diperbincangkan karena putusan MK itu final mengikat bahwa itu diterima. Adapun suasana politik selanjutnya itu ada keputusan lainnya, itu yang lain. Tetapi pada kesempatan ini judicial review ke Undang-Undang 7 2017 sudah selesai. Jadi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur itu harus kita makan dan kita gunakan sebagai referensi untuk siapa yang menjadi capres cawapres 2024 nanti. Kemudian yang kedua, dilema bagi Mas Gibran adalah menentukan siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya. Pasti di antara kalian ada yang suka tidak suka, setuju tidak setuju terhadap Gibran. Karena ia berbagai alasan, baik misalkan terlalu muda ataupun karena anaknya Pak Presiden ataupun lainnya. Tapi sebaliknya pasti ada yang setuju, memang kualitas dan lain sebagainya. Di luar dari perbedaan pendapat tadi, kalau menurut saya keberadaan Mas Gibran kalau memang bisa berkontestasi dan menang, mengapa tidak? Jadi saat ini tidak usah dipusingkan dengan apakah dia akan ikut Pak Prabowo atau menjadi bakal cawapresnya
Mas Ganjar atau bahkan timnya Mas Ganjar. Di sini adalah siapa yang mampu memainkan peran dalam sebuah kontestasi pemilu 2024. Jadi Pak Prabowo harus bijak, Bu Mega juga harus bijak mengambil sebuah keputusan. Kalau menurut saya sih Mas Gibran akan mengambil putusan yang dilematis. Kalau berdasarkan survei, sebaiknya menjadi wakilnya Pak Prabowo, menjadi cawapres Pak Prabowo. Tapi kalau berdasarkan konsistensi partai, maka ia mengikuti Mas Ganjar atau PDI Perjuangan. Dilemanya di sini. Meskipun kita tahu bahwa Pilpres itu masih jauh, masih 4 bulan lebih. Jadi masih jauh untuk disiapkan secara serius. Kemudian yang ketiga, besok dan hari Rabu, Selasa dan Rabu, merupakan hal yang detik-detik yang everything is possible, akan menentukan arah keputusan Mas Gibran, lebih khusus keputusan Pak Jokowi untuk mengambil keputusan. Meskipun orang atau Pak Jokowi mengatakan ini tidak ada hubungannya, Mas Gibran juga itu keputusan sendiri, tapi pasti orang tetap melihat bagaimana pada posisi kontestasi nasional pada kesempatan ini Pak Jokowi sebagai presiden dan sebagai kader PDI Perjuangan itu kan memang berdiri minimal 2 kaki. Minimal 2 kaki itu pada satu sisi adalah memberikan support terhadap Pak Prabowo karena orang yang sangat setia terhadap Pak Jokowi, meskipun 2 kali kontestasi sebelumnya menjadi semacam lawan politiknya, tapi selanjutnya totalitas untuk support Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain, Pak Jokowi juga adalah kader PDIP yang sampai sekarang juga tidak pernah keluar secara apapun, formal ataupun non formal. Meskipun anaknya Mas Kaisang itu adalah menjadi ketua umum PSI. Dan di sini adalah dilema dengan berhubungan dengan Bu Megawati PDI Perjuangan yang sekali lagi komunikasi politiknya memang kadang-kadang membuat Pak Jokowi lebih dekat lagi dengan Pak Prabowo. Tapi di sisi yang lain tidak tega untuk meninggalkan PDI Perjuangan, khususnya yang telah membesarkan politiknya selama ini. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga ini merupakan hari-hari, detik-detik yang mengguncangkan Pak Jokowi dan keluarga. Keputusan politik ini akan berpengaruh terhadap 14 Februari nantinya. Meskipun mungkin dalam konstelasi yang terlihat di permukaan bahwa ini adalah tarik-menarik antara Pak Prabowo sama Bu Mega ataupun Mas Ganjar. Di sini Mas Gibran harus memutuskan mau ke arah kemana, kecuali Pak Prabowo sama Mas Ganjar menjadi satu tim, Mas Gibran menjadi tidak harus cawapresnya tetapi menjadi bagian pemenang, maka konflik itu tidak akan pernah terjadi. Tapi mungkin yang terjadi, ya everything is possible. Siapa tahu kemudian putusan MK bisa menggabungkan antara Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Kita tunggu keputusan tersebut pada Selasa dan khususnya Rabu besok. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.